إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخوتي وإخواني في الدين أعزني الله وإياكم hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, salah satu tempat yang sangat dicintai Allah, yaitu masjid, untuk salat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yang telah membimbing kita umatnya dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada keimanan, dan dari akhlak-akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Jumat adalah merupakan salat yang wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru lis-salati, untuk salat, min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera mengingat Allah, melaksanakan perintah Allah yaitu salat Jumat secara berjamaah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan oleh kalian jual beli. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita salat Jumat. Karena di dalamnya ada banyak sekali keutamaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala waghtasala wa dana wabtakara waqtaraba wastama'a kana lahu bi khutwatin yakhtuha qiyamus sanatin wa siyamuha." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, waghtasala, dan dia juga membuat istrinya mandi, yakni dia berhubungan badan dengan istrinya. Ini tidak lain dilakukan agar dia bisa mengerjakan sholat Jumat dengan khusyuk, agar dia bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia telah meredam syahwatnya, dia telah lampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Wadana wabtakara, kemudian dia bersegera pergi ke masjid, duduk di barisan paling depan, dekat dengan imam. Wastama'a, dan dia dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Kana lahu bi khutwatin yakhtuha, maka setiap satu langkahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia pergi ke masjid, setiap satu langkahnya qiyamus sanatin, dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan qiyamul lail selama 1 tahun, wasyamuha, dan berpuasa di siang harinya. Besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang di hari Jumat dia mandi, kemudian dia juga bisa menyebabkan istrinya mandi, lalu dia berangkat ke masjid. Dia berjalan kaki, tidak naik mobil, tidak naik motor. Kemudian dia masuk masjid, duduk di barisan paling depan, dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz ketika berkhutbah. Dia tidak sibuk dengan memain-mainkan jenggotnya, dia tidak sibuk dengan handphonenya, dia tidak tidur, dia dengarkan apa yang disampaikan. Maka setiap satu langkahnya, satu langkah, ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum, sama seperti melakukan ibadah, dan ibadah tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malamnya qiyamul lail, siangnya dia berpuasa. Besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika kita pergi untuk salat Jumat, maka hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara adab ketika kita pergi untuk salat Jumat, yang pertama, hendaknya kita datang lebih awal ke masjid. Datang lebih dulu, karena ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengerjakan sholat Jumat, besar pahalanya di sisi Allah, tapi datang lebih dulu lebih besar pahalanya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan." Siapa yang pergi ke masjid untuk salat Jumat di jam yang pertama, mendahului yang lainnya, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat ke masjid, pergi ke masjid untuk salat Jumat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Kemudian barang siapa yang berangkat pergi ke masjid untuk salat Jumat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang berangkat ke masjid untuk salat Jumat di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajjajatan, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Kemudian barang siapa yang pergi ke masjid untuk salat Jumat di waktu yang kelima,
faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia berkorban dengan seekor telur. Jadi orang yang datang pertama kali ke masjid untuk salat Jumat, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan kenapa harus berat? Ini amalan yang tidak ringan. Karena semua kita merasakan berat ketika pergi ke masjid di awal waktu. Ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah ya kami, harus kita fahami bahwasanya dalam perkara ibadah, semakin berat ibadah tersebut, semakin besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sama seperti hanya musibah. Musibah semakin besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada di antara kita yang merasa berat, ini amalan yang tidak ringan. Tidak semua kita bisa melakukan amalan tersebut, betul. Orang-orang yang bisa melakukan amalan tersebut adalah orang-orang yang mereka dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk bisa pergi ke masjid di awal waktu. Kemudian adab yang kedua, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa," barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia baguskan wudunya, berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang belum bisa wudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk belajar. Karena kalau ada di antara kita yang wudu tidak seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wudu kita tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Karena amalan kita diterima oleh Allah, pertama ikhlas karena Allah, yang keduanya adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian dia baguskan wudunya sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa atal jumu'ata, kemudian dia pergi untuk melaksanakan salat Jumat, fastama'a, dia dengarkan khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, maka akan diampunkan dosanya antara dia dan antara Jumatnya, wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah lagi dengan 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang ketika hadir Jumat tidak mendengarkan apa disampaikan oleh ustaz ketika berkhutbah, dia sibuk dengan bermain-main kerikil atau bermain handphone atau memain-mainkan jenggotnya atau memain-mainkan kancing bajunya, faqad lagha, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh karena kita harus memperhatikan adab-adab ini, ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum, ketika kita menghadiri salat Jumat. Kemudian yang ketiga, mandi Jumat. Dan ia menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, man tawaddaa yaumal jumu'ah, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan wudunya dia mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malik tasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi maka mandi lebih utama. Jadi mandi di hari Jumat merupakan adab. Kemudian yang keempat, dilarang berbicara dan ngobrol saat mendengar khutbah Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit," apabila kau mengatakan kepada kawanmu di hari Jumat, ini ketika khutbah, ansit, diam, diam. Wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang khutbah, faqad laghauta, sungguh kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Ada misalkan sebelah kita dia ngobrol dengan sebelahnya, kemudian kita katakan kepada dia, diam kamu. Ini termasuk perkara yang sia-sia yang menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kelima, hendaknya ketika kita memasuki masjid, kita kerjakan salat sunnah tahiyatul masjid. Adapun dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Jabir mengatakan bahwasanya Sulaik Al-Ghatafani pernah datang di hari Jumat, masuk masjid, kemudian dia langsung duduk. Dan waktu itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi kemudian katakan kepada Sulaik, "Ya Sulaik, qum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima." Hai Sulaik, bangun, salatlah engkau 2 rakaat, kemudian kau ringankan keduanya. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub." Apabila salah seorang di antara kalian di hari Jumat datang, sedangkan imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'atain, hendaknya dia kerjakan salat sunnah 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan hendaknya dia ringankan keduanya. Jadi sunnahkan ketika kita masuk masjid mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, pernah juga ada seorang sahabat yang masuk masjid, kemudian dia langsung duduk. Maka Nabi SAW enggak langsung perintahkan kepadanya untuk salat. Nabi bertanya kepadanya, "Ya fulan, as-sallaita? Apa kamu sudah salat?" Orang itu mengatakan, "Lamma ya Rasulullah." Belum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul katakan kepadanya, "Shalli rak'atain fatajawwaz fihima." Salat engkau 2 rakaat, kemudian ringankan keduanya. Jadi ketika kita masuk masjid, hendaknya kita mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid. Dan kemudian terakhir, ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum, hendaknya di hari Jumat ini kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul juga mengatakan, "Man shalla salatan," barang siapa yang bersalawat 1 kali salawat, sallallahu biha asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuknya 10 kali. Dan salawat dari Allah tabaraka wa taala yakni rahmat dan juga ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Maka orang-orang yang mereka mendapatkan salawat dari Allah, mereka akan mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Sama seperti orang-orang yang ketika mereka salat duduk di barisan paling depan. Rasul mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di barisan paling depan. Apa mana solawatnya Allah? Rahmat dan ampunan dari Allah. Apa mana solawatnya para malaikat? Permohonan, permintaan atau doa para malaikat kepada Allah tabaraka wa taala. Apa permohonan mereka kepada Allah? Mereka meminta kepada Allah, "Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum." Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa memperhatikan adab-adab ketika kita pergi untuk salat Jumat, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya alim as-sir wal khafiyat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ansur juyushal muwahhidin wa ali kalimatak إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان، خصوصا في بلدنا إندونيسيا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.